Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun hendak bangun, dan ketika hendak meninggalkan menara, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Di mana saya? Tiba-tiba, suara alam yang lemah terdengar dari benak Tan Yun. Yuyan sudah bangun. Ya, Yuyan pasti sudah bangun. Tan Yun menahan kegembiraannya, dan dalam satu pikiran, jantung Hong Meng terbang keluar dari kolam spiritual dan melayang di depannya. Segera, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, menembus jantung Hong Meng, dan muncul di kehampaan Hong Meng. Di mana ini? Saat ini, suara lemah dan indah datang dari istana di benua Hong Meng. Tan Yun menukik dalam suasana hati yang melonjak, dan terbang dari luar istana. Ledakan. Setelah Tan Yun membuka pintu istana, dia terbang ke istana yang megah. Saat berikutnya, dia melayang di atas sofa besar, tapi Yuyan, yang melihat raksasa besar di sofa, sedang melihat ke istana dengan mata besarnya terbuka. Pada saat ini, Ji Yuyan tiba-tiba menemukan Tan Yun, dia terkejut sesaat, dan kemudian sebuah gambaran muncul di benaknya. Dalam gambar, tubuhnya terbaring di peti mati raksasa. Pada saat itu, seorang pria melihat tubuhnya. Dan pria dalam ingatan adalah pria berjubah ungu yang terlihat saat ini. Tiba-tiba, mata Ji Yuyan mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dia menghabiskan seluruh kekuatannya dan berjuang untuk berdiri, terhuyung-huyung. Dia melirik gaun merah raksasa di tubuhnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah itu kamu saat aku tertidur?" "Ya, ini aku." Tan Yun berdiri di udara, menatap Yuyan, dan berkata dengan lembut, "Oke, bagus sekali." Ji Yuyan tertawa dengan marah. "Awalnya, kamu membobol peti mati raksasa dan melihat tubuh dewa ini." "Iya, ini aku." Tan Yun tersenyum. "Kamu bocah, dewa ini adalah penguasa keabadian, beraninya kamu menghujatku seperti ini." Ji Yuyan berkata dengan dingin, "Dewa ini akan membunuhmu." Dia mengangkat tangan kanannya, kekuatan abadi tirani memancar keluar dari tubuhnya. Saat hendak menepuk Tan Yun berbisik, "Yuyan, tubuhmu belum sembuh, jangan marah." Setelah mendengar ini, Ji Yuyan berkata dengan tajam, "Kamu adalah dewa alam abadi kelas 6, berani memanggil dewa dengan namanya, kamu." Tanpa menunggu kata-kata Ji Yuyan, Tan Yun berbicara. Kata-katanya selanjutnya membuat Ji Yuyan tertegun. Tan Yun memandang Ji Yuyan dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Yuyan, aku suamimu, aku adalah reinkarnasi dari Jenderal Dewa Kuno yang abadi. Ayahku adalah dewa leluhur yang abadi." Tangan kanan Ji Yuyan yang terangkat melayang di kehampaan, dan ada sentuhan kegembiraan di matanya yang indah. "Kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah suamiku?" Tan Yun berkata, "Lihat." Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Tan Yun melepaskan kekuatan gaib, memadatkan gambar ingatan. Dalam gambar tersebut, Tan Yun berdiri di samping peti mati dewa kuno. Di dalam peti mati ilahi terletak kerangka manusia yang sangat besar. Selain itu, ada 3 hal. Yang pertama adalah satu set baju besi besar. Ketika Ji Yuyan melihat baju besi itu, matanya yang indah menunjukkan kesedihan. "Aku mengenali baju besi ini. Ini adalah baju besi dewa yang dibuat oleh ayah mertuaku untuk suamiku. Awalnya, ayah mertua saya tidak sempat memberi kepada suami saya, dan suami saya meninggal dunia. Ya, set armor dewa ini dibuat untukku oleh ayahku," kata Tan Yun dengan ekspresi sedih, dan dalam pikiran, baju besi dewa abadi muncul di permukaannya sendiri. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan slip batu giok muncul di tangannya, menatap Ji Yuyan dan berkata, "Ini adalah slip batu giok yang ditinggalkan oleh ayahku. Coba lihat." Oh, Ji Yuyan melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki slip giok, tetapi dia menulis di atas, "Nak, aku akhirnya menunggumu untuk ayahnya." Ketika peti mati ilahi dibuka,
ayah saya tahu bahwa putra tercinta saya telah kembali dari reinkarnasi. Hanya darah anak saya yang dapat membuka peti mati leluhur di dunia ini. Sebelum alam semesta runtuh, ada dua dewa leluhur yang agung, yaitu Dewa Leluhur Abadi dan Dewa Leluhur Changsun. Dewa Leluhur Abadi Tan Xiaotian adalah ayahnya, dan dewa leluhur lainnya adalah Changsun Pengkun. Ketika alam semesta akan runtuh, kamu mencintai Ji Yuyan, Tuan yang abadi, anakku. Ketika kamu mengaku padanya, dia ingin berjanji padamu, tetapi orang tuanya jatuh ke tangan Changsun. Changsun Pengkun mengancamnya, tidak mengizinkannya menikah denganmu, tetapi menikahi putranya Changsun Xuanfeng. Jadi Yuyan menolakmu, kamu meninggalkan kota abadi karena marah, tapi kamu ditangkap oleh Changsun Pengkun. Changsun Pengkun mengancam untuk menjadi ayah dan bertarung sampai mati bersamanya. Pada saat itu, ayahnya terluka dalam pertempuran sengit dengan leluhur iblis besar. Suatu ketika Changsun Pengkun berada dalam pertempuran sengit dengan ayah. Tapi nak, kamu berada di tangan Changsun, bagaimana aku bisa mengabaikan kamu untuk ayahmu? Jadi aku pergi untuk berjuang untukmu. Tepat ketika aku menghadapi dewa leluhur Changsun, nak, kamu memilih untuk bunuh diri agar tidak terlibat sebagai seorang ayah. Melihatmu mati, aku sangat marah pada dan memulai duel dengan dewa leluhur Changsun. Pada akhirnya, tubuh dewa leluhur Changsun dihancurkan oleh ayah, dan jiwanya terluka parah dan melarikan diri. Dan agar ayah jatuh, untuk reruntuhan ayah, bawa mayatmu bersama anak itu, dan temukan Yuyan. Yuyan putus asa ketika mengetahui bahwa kamu meninggal. Dia memegang mayatmu, dan di bawah kesaksian ayahnya, dia menikahimu dan menjadi istrimu. Tindakannya membuat marah Changsun Xuanfeng, jadi Changsun Xuanfeng membunuh orang tua Yuyan. Sehari setelah Yuyan dan kamu menikah, dia meninggalkan surat dan pergi ke kota Longsun sendirian, membunuh Changsun Xuanfeng, dan juga membunuh saudara perempuan Changsun Xuanfeng, Changsun Xuanqi, benar-benar membuat marah dewa leluhur Changsun Pengkun. Jiwa leluhur Changsun, lebih baik tertidur daripada membunuh Yuyan. Ketika aku bergegas mencari menantuku, dewa leluhur tidak ditemukan, dan Yuyan sudah mati. Sisa jiwa ayah kembali ke Protos kuno abadi dengan mayat Yuyan, untuk memungkinkanmu dilahirkan kembali, dan untuk memungkinkan Yuyan hidup kembali, dan juga untuk memungkinkanmu selamat dari kehancuran kosmik. Pasangan pahit melanjutkan garis depan, menghabiskan hidupnya untuk ayahnya, membiarkan Yuyan mempertahankan hatinya. Waktu dan ruang independen dibuka dan Yuyan dimasukkan ke dalamnya, sehingga dia bisa lolos dari ledakan alam semesta. Ketika Ji Yuyan melihat ini, dia menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia tahu kebenaran mengapa dia tidak mati. Wow, dia memandang Tan Yun dan tersedak, apakah kamu benar-benar suamiku? Ya, saya, tapi saya sudah lupa apa yang telah kita alami sebelumnya. Air mata Tan Yun membasahi matanya, Yuyan, jika kamu tidak percaya, aku punya saksi untuk membuktikannya. Setelah itu, Tan Yun menyampaikan kepada Xiao Long, yang retret di menara 35 lantai, dan berkata, Xiao Long, Yuyan sudah bangun. Dia memiliki keraguan tentang identitasku. Datang dan konfirmasikan. Itu tuan kecil. Dengan suara hormat, gerbang lantai 35 menara segera dibuka. Segera, Xiao Long masuk, terbang ke jantung Hongmeng, dan melangkah ke istana. Xiao Long memandang Ji Yuyan dan membungkuk dalam-dalam, budak tua telah melihat tuan abadi. Kamu, Ji Yuyan menatap lelaki tua bermata satu itu dengan ekspresi bersemangat, kamu adalah Xiao Long, tunggangan ayah mertuaku kan? Ya, budak tua itu adalah Xiao Long. Xiao Long memandang Tan Yun, lalu menatap Ji Yuyan dan berkata, Tuan abadi, Tan Yun di depanmu adalah suamimu, tuan dari anak tunggal dewa leluhur abadi. Mendengar ini, Ji Yuyan menatap Tan Yun, air mata menetes, sosoknya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi tinggi normal, dan berubah menjadi gadis rok merah, menangis, suami. Sambil menangis, Ji Yuyan terbang menuju Tan Yun. Yuyan, Tan Yun membuka tangannya memeluk Yuyan erat-erat. Xiao Long menarik diri dari jantung Hongmeng dengan penuh minat, meninggalkan lantai 36 menara, dan kembali ke lantai 35 untuk melanjutkan latihan retret. Di jantung Hongmeng, di istana benua Hongmeng, Ji Yuyan memeluk Tan Yun dengan erat dan menangis dengan keras, suami. Oh, maaf,
Aku ingin berjanji untuk menikahimu saat itu, tapi orang tuaku ditangkap oleh Changsung Fengkun. Jangan menangis, aku tahu keduanya. Tan Yun memeluk Ji Yuyan dan menghibur, aku tidak menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Ji Yuyan menangis kegirangan, suamiku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, wow. Aku sangat bahagia. Saya juga. Tan Yun memeluk Ji Yuyan erat-erat, menundukkan kepalanya dan mencium air matanya, dan akhirnya mencium bibir merahnya. Ji Yuyan menutup matanya yang indah, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kemerahan, dan dia menjawab dengan tersentak dan antusias. Setelah sekian lama, Tan Yun melepaskan Ji Yuyan, memeluknya dan terbang ke tanah, khawatir, bagaimana perasaanmu sekarang? Hanya sedikit lemah, tidak ada yang lain. Ji Yuyan berkata dengan malu-malu, dan ranahku telah jatuh ke ranah alam abadi 9. Suamiku, di mana kita sekarang? Mendengar ini, Tan Yun mulai memberitahu Yuyan apa yang terjadi setelah reinkarnasinya, dan memberitahu Yuyan, sekarang dia telah mendapatkan kembali dunia Dewa Hongmeng dan menjadi penguasa dunia Dewa Hongmeng. Mendengar ini, setelah Ji Yuyan mendengar berita bahwa Changsun Xuanqi masih hidup, matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang dingin. Changsun Xuanqi, aku harus membunuhmu. Suamiku, ranah apa Changsun Xuanqi sekarang? Tan Yun berkata dengan jujur, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dia dipromosikan menjadi dewa leluhur. Apa? Dia dipromosikan menjadi dewa leluhur? Wajah Ji Yuyan jelek. Ya, tapi yakinlah bahwa cepat atau lambat kami akan membunuhnya untuk balas dendam. Tan Yun berkata, Yuyan, dan Changsun Pekun kemungkinan besar tidak mati. Setelah kita memiliki kekuatan yang cukup, kita dapat menggunakan batu nisan tanpa kata yang ditinggalkan ayahku untuk menemukan dewa leluhur Changsun, dan kemudian memotongnya ribuan kali untuk membalaskan dendam orang tuamu. Ji Yuyan mengangguk berat. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Ji Yuyan tentang wanita di sebelahnya, dan Yuyan meneteskan air mata kesedihan. Setelah penjelasan Tan Yun, Ji Yuyan merasa lebih baik. Suamiku, kalau begitu kamu bisa membawaku menemui mereka dan mertua. Oke, melihat Yuyan tidak lagi marah, Tan Yun buru-buru setuju, lalu membawa Ji Yuyan terbang keluar dari jantung Hongmeng, dan muncul di lantai 36 menara. Setelah Tan Yun meletakkan jantung Hongmeng di kolam spiritual, dia dengan senang hati mengirimkan suara itu ke gadis-gadis lain, Su Bing, Ruer, Yukin, ayo kalian semua, Yuyan sudah bangun, dia ingin untuk melihatmu. Tidak lama kemudian, Suan Yuanru, Sen Subing, Namong Yukin, Si Hong Xiao, Tang Mengyi, Tang Xinying, Tan Tai Xianer. Semua gadis datang ke lantai 36 menara, menghadap Ji Yuyan serempak, saya Meliah kakak perempuan, kakak yang baik. Yah, saudara perempuanku baik. Ji Yuyan menatap mata indah para wanita dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan, kamu benar-benar cantik. Kakak, kamu juga cantik. Sen Subing tersenyum. Iya, dan Tai Xianer tersenyum dan berkata, kakak Yuyan, yang paling cantik. Ji Yuyan tersenyum dan berkata, apakah kalian semua sudah menikah dengan Tan Yun? Kami belum. Suan Yuanru, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian dan Dong Fang Yusu berkata. Setelah itu, gadis-gadis itu mengobrol sebentar, dan Tan Yun membawa gadis-gadis itu meninggalkan menara dan pergi ke aula tempat tinggal orang tua mereka. Yuner, apakah kamu semua keluar? Feng Jingru, yang sedang berbicara dengan Tan Feng di aula, bertanya setelah melihat Tan Yun dan yang lainnya masuk. Setelah semua orang menjawab, Feng Jingru memandang Ji Yuyan, merasa sangat aneh, dan bertanya siapa dia. Ayah ibu. Tan Yun memegang tangan Qianqianyu Ji Yuyan dan berkata, dia adalah Ji Yuyan, dan dia adalah istri dari kehidupan pertama anak itu. Istri di kehidupan pertama. Feng Jingru berkata dengan bingung, Yuner, bukankah kamu mengatakan bahwa di kehidupan pertamamu, hanya ada Su Bing sebagai seorang istri? Ibu, sebenarnya, ketika anak itu berada di kehidupan pertama, dia bukanlah orang di alam semesta ini. Tan Yun kemudian memberitahu Feng Jingru dan Tan Feng tentang identitasnya di alam semesta terakhir dan apa yang terjadi antara Ji Yuyan. Mendengar ini, mata Feng Jingru menunjukkan kesusahan, dan dia melangkah maju untuk memegang tangan Ji Yuyan, dan berkata dengan sedih, kamu dan Yuner sama-sama anak yang malang sebelumnya. Tapi tidak apa-apa sekarang,
kesengsaraan sudah berakhir, dan kamu pasti akan bahagia seumur hidup. Ji Yuyan mengangguk dan berkata, terima kasih, Bibi. Juga disebut Bibi. Feng Jingru tersenyum ramah. Ji Yuyan terkejut sesaat, dan kemudian, dengan manis memanggil, Ibu. Anak baik. Feng Jingru tersenyum dari telinga ke telinga, menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, kamu harus menebus pernikahan akbar Yuyan dalam hidup ini, kamu tahu. Ibu, jangan khawatir, anak itu tahu, kata Tan Yun sambil tersenyum. Setelah itu, keluarga mengobrol lagi hingga matahari terbenam. Setelah makan malam bersama, Putri Sen Subing pergi untuk retret, dan Tan Yun memanggil Ling Tong untuk pergi melalui aula ruang dan waktu di pusat kota-kota Dewa Hongmeng, menuju perbatasan di kota tentara tertinggi. Hanya sebulan kemudian, Tan Yun dan Ling Tong muncul di ujung dunia Dewa Hongmeng di belakang kota militer tertinggi. Di seberang penghalang dunia Dewa Hongmeng, Tan Yun bisa melihat pemandangan di mana kultivator dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos di luar penghalang sedang menyerang penghalang. Namun, Tan Yun menemukan bahwa putrinya Sue Ying tidak membombardirnya, tetapi duduk bersila, menutup matanya dan berkonsentrasi. Di seberang penghalang, Tan Yun tidak bisa berkomunikasi dengan putrinya. Pada saat ini, dalam pandangan Tan Yun, celah di penghalang yang sebelumnya diisi dengan spar dewa kini muncul dengan retakan tipis. Guru, apa yang harus saya lakukan? Ling Tong berkata dengan hormat, apa lagi? Mata Tan Yun bersinar dengan cahaya dingin, buka celah yang diisi oleh penghalang dan keluar dan bunuh mereka.